Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazul Safriyadi, kelas 3A Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri Hilir atau UNSI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang saya buat dengan judul pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada saat sekarang, kemudahan berkomunikasi dan berselancar di internet sangat mudah diakses, sehingga memudahkan bagi para penjahat melakukan aksi-aksinya secara meluas. Misalnya dari berita-berita saat ini seperti di sini, dan di sini. Dari beberapa definisi, pelecehan seksual dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengganggu orang lain, yang melanggar peraturan perundang-undangan berupa tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam konteks seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimanapun. Siapapun mempunyai potensi untuk melakukan perilaku pelecehan seksual pada anak. Pelakunya tidak pernah berhenti menjadi ancaman bagi anak-anak. Mereka cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri. Itu sebabnya perilaku pelecehan seksual kepada anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Penegakan hukum terhadap perilaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia bermula dengan pengakuan dari orang tua korban, membuka celah hukum untuk menegakkan keadilan. Pihak yang bersalah harus dihukum dan pihak korban harus mendapatkan keadilan. Hukum ada karena masyarakat memerlukan ketertiban, keamanan, serta jauh dari kejahatan yang mengancam. Perilaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan paling banyak denda 5 miliar rupiah. Kemudian, jika dalam konteks virtual atau pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan hukuman paling lama 12 tahun dan denda 250 juta atau 6 miliar. Serta pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman paling lama 1 tahun dan paling banyak denda 1 miliar. Kemudian, adakah instrumen lain yang mengatur tentang pelecehan seksual? Ada, tetapi dalam KUHP tindakan dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang dilakukan dalam pasal 289 sampai dengan 296. Peran keluarga dalam mengatasi masalah anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Antisipasi bagi orang tua. 1. Orang tua harus mengetahui platform yang digunakan oleh anak-anak seperti apa, yang keterangannya seperti apa. 2. Bukan hanya sekedar tahu mengenali hal-hal yang dibuka anak di dalam gadget mereka, tetapi juga membatasi dan diajak sama-sama mengetahui dalam informasi tersebut. Mengetahui apa aja sih di dalam platform yang digunakan ini. Kemudian, peran orang tua merupakan garda utama dalam mencegah perilaku penyimpangan yang membahayakan anak-anak. Perlu ketegasan dan penerapan disiplin yang ketat, dan selalu mengawasi gawai mereka. Orang tua harus secara terbuka memberitahu kepada anak mengenai pengetahuan seksual, bagaimana cara mencegahannya, dan siapa saja yang hanya boleh menyentuh organ-organ vitalnya. Jika orang tua tidak memberitahu sejak dini, bukan tidak mungkin anak-anak mengetahui sendiri lewat internet, maupun bertanya pada teman sebayanya yang belum tentu baik untuk dianya. Memperkuat anak dengan pemahaman agama juga merupakan solusi utama agar anak tidak menjadi korban pelecehan atau bahkan pelaku pelecehan.
Pembekalan ilmu agama kepada anak sejak usia dini merupakan langkah preventif tindakan pelecehan terhadap anak-anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakuti-nakuti anak, tetapi justru seharusnya melalui pemahaman agama yang mendalam, orang tua mampu mengajarkan anak-anaknya yang mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Tetapi sungguh ironis, teman-teman sekalian. Pesantren yang seharusnya tempat untuk belajar agama, untuk mencegah perbuatan yang keji, ada oknumnya malah menjadikan ini sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksualnya, seperti berita-berita yang ini dan ini baru-baru saja. Sungguh miris melihatnya, teman-teman. Dan apakah hukum yang pantas untuk ini? Ya, pemerintah harus bertindak lebih keras lagi terhadap hal ini. Dalam penuntutan revisi ini, perlindungan dan kemuliaan yang harus didapatkan untuk mengubah korban menjadi lebih baik dan menuntut kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban untuk perlindungan dan kemuliaan korban dan keluarganya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.